satu tahun penuh Freya dididik sama ustazanya penuh dengan kasih sayang, Ustaz. Masya Allah, itu Karena yang anak-anak kecil tuh jujur, Pak. betul, Ustaz. Apa yang dia rasakan itu dia sampaikan. Itu yang akan disampaikan. Sepolos itu mereka. Betul, Dan dia betul, menyampaikan Ustaz. itu, Pak. Menyampaikan itu. Kita berdua, saya sama istri itu sudah keliling-keliling lah, Ustaz. Nyari-nyari sekolah, kita sudah survei. Bahkan kalau saya sama istri sendiri itu sudah meranking. Waduh, Ranking untuk level satu. nyari KBTK aja di ranking. Dan seminggu pertama gimana, ada perubahan nggak pada Freya gitu gitu? Wah, perubahan seminggu pertama itu yang saya rasakan, yang pasti dia sedikit lebih mandiri, Ustaz. Oh ya? Dan lebih disiplin. Masya Allah. Itu ke bawah, Ustaz. Anak saya kalau sampai rumah gitu, Ustaz, duduk di depan pintu, buka dari kaki kiri dulu sepatunya, dan ditaruh di rak sepatu. Yang sebelum-sebelumnya Keren. ya sudah ditaruh saja di depan pintu gitu kan. Iya. Biasanya kami yang taruh. Ini sudah dia sendiri. Ini saya nggak tahu apakah ada ilmunya atau enggak, tapi di TK Nur Hikmah ini, di KBTK Nur, yang diberikan guru itu tuh bukan kayak pelajaran, tapi pengalaman, Pak. Betul. Pengalaman Experience banget gitu loh. Bayangin ya, kalau mereka tidak bisa mendatangkan anak ke tempat pemadam kebakaran, itu mobil pemadam kebakaran, Pak, masuk Nur Hikmah, Pak. Manasik haji, kalau mereka nggak bisa keluar, mereka krit di dalam kegiatan itu. Ya, itu juga salah satu yang amaze buat saya, Ustaz. Saya selaku orang tua amaze. Kebetulan saya diberikan keberkahan oleh Allah untuk memiliki waktu yang ada dengan anak. Saya pergunakan semaksimal mungkin untuk menjadi memori baiknya anak saya. Kayak lagu, Pak, memori baik. Seven Seven. Lagu Seven Seven. Lanjut, Pak. Itu jadi saya menanamkan memori baik kepada anak saya. Saya punya waktunya. Insya Allah saya akan pergunakan itu untuk menjalani bersama dengan anak, Pak. Harapan, Pak. Harapan untuk Freya di masa depan, Pak. Harapan saya untuk anak saya, Freya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini jumpa lagi di channel YouTube Nur Hikmah pada konten analogi. Karena sekolah punya banyak sudut cerita. Ya Allah. Dan kali ini kita akan coba berbincang dengan salah satu orang tua murid KBTK Nur Hikmah, sering dikenal dengan nama Ayah Freya. Ya, betul. Benar ya, Ayah Freya? Betul. Ya. Nah, kita ingin coba tanya-tanya apa saja yang ingin kita tanyakan gitu. Dari sini saya membuat beberapa banyak pertanyaan dan mudah-mudahan bisa menjadi materi inspirasi bagi kita di saat menyaksikan ini. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Salim dulu dong Pak. Namanya siapa sih sebenarnya Pak? Saya Reza Nur Yusuf, Ustaz. Reza Nur Yusuf. Ya. Masya Allah. Itu nama bagus banget Pak. Ya, Reza itu tuh banyak dipakai oleh masyarakat Iran Pak. Ya. Iya. Dia tidak, kalau di Arab namanya tuh Rida. Ridho. Kepuasan. Kalau di Iran tuh Riza kan, ada Ali Reza, ada Reza Pahlavi, keridoan itu. Ya. Nur ini apa nih? Cahaya, Ustaz. Cahaya, sama dengan Nur Hikmah teman-teman semuanya, udah cocok ini. Nur. Terus? Ya, Yusuf, Ustaz. Yusuf. Ambil dari Nabi. Nabi Yusuf. Ya. Barakallah. Kalau surat Yusuf ini, kalau kata Ibnu Qayyim, Pak, kalau aku ditakdirkan hidup panjang, aku ingin menuliskan 1000 manfaat dari perjalanan Yusuf yang ada dalam Al-Quran. Karena memang apa? Surat Yusuf ini surat yang seringkali membuat Umar bin Khattab menangis. Banyak sekali. Ada di ayat yang keberapa, saya nggak tahu, ayat 87 atau 86, di situ Yakub itu menangis banget, Pak. Dan dia dalam kepiluannya kehilangan Yusuf, Pak. Apa yang dia katakan? Kesedihanku hanya aku kadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kepasalannya itu Yusuf itu bisa kembali. Dan hari itu nama Bapak sekarang Pak Yusuf, Pak. Siapa yang ngasih nama Pak?
Orang tua Ustaz. Orang tua ya? Ya. Barakallahu fiik. Nah, kita langsung saja teman-teman semuanya. eh, ada banyak sekolah Pak di Kota Bekasi Pak. Di kawasan Pondok Melati juga. Kenapa bisa nyasar ke KBTK Nur Hikmah Pak? Berbagi dong Pak. Cerita sedikit dari awal Ustaz ya. Iya. Jadi Freya itu sudah saya sekolahkan dari Montessori Ustaz. Oh, Dari itu usia umur berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya. Tapi karena lokasinya jauh, saya berpikir untuk jenjang berikutnya saya mau yang di lingkungan rumah aja supaya tidak terlalu capek. Nah, kita berdua, saya sama istri itu sudah keliling-keliling lah, Ustaz. Nyari-nyari sekolah, kita sudah survei. Bahkan kalau saya sama istri sendiri itu sudah meranking. Waduh, ranking level satu. nyari KBTK aja di ranking. Ya itu selektifnya saya justru Ustaz. Saya luar biasa ranking ya. 1, 2, 3. Nah, memang 1, 2, 3 ini yang akan saya prioritaskan. Kalau dari kami berdua memang nomor satunya sudah Nur Hikmah. Nah, sembari saya survei itu saya selalu mengajak anak, Ustaz. Jadi saya tidak ingin keputusannya ada di saya sendiri. Benar. Anak juga saya libatkan. Benar. Ketika saya sudah mantap dengan Nur Hikmah, saya tanya ke anak saya, Dek, mau sekolah di mana yang udah kita kelilingin? Ini jawabannya Freya sendiri, Ustaz. Bukan, ya memang saya udah memilih Nur Hikmah di nomor yang 1 itu. Tapi saya lebih yakin, lebih mantap hatinya itu ketika anak saya yang memilih sekolah yang di Nur Hikmah, Pak. Wah, ya udah, pas cocok dengan pilihan kami berdua, Ustaz. Ya sudah, saya tanya kenapa? Soalnya memang dari looks-nya saja, Ustaz ya. Itu memang sekolah sekali, Ustaz. Ada halaman depannya. Terus bagian dalam kelasnya itu seperti yang dia harapkan mungkin ya Ustaz ya, sebagai anak-anak. Dengan tools bermain ya. Betul. Fasilitasnya sudah memadai Ustaz. Kolam renang juga. Kolam renang juga tersedia di situ. Jadi saya yakin anak saya sebagai anak-anak pasti suka berada di KB Nur Hikmah, Ustaz. Sudah, akhirnya saya memantapkan hati untuk ya udah Dek, bismillah ya Dek. Journey pendidikan kamu kita mulai di Nur Hikmah. Kayak gitu, Ustaz. Nah, tentu ada hari pertama dong ya. Kalau bagi orang tua yang nganterin anaknya ke sekolah, terutama di level SD kelas 1, apalagi KB, pasti ada hari pertama yang drama. Maybe ya, saya nggak tahu juga ya. Ada loh orang tua yang kadang-kadang dia udah trial dulu sebelum masukin anaknya, berpisah gimana. Nah, kira-kira apa perasaan Bapak ketika melepas anak pertama sekali sekolah di KB, yang mana itu Bapak nggak boleh join kan di kelas itu kan? Tidak bisa kita ikut ke dalam. Iya. Kalau drama-dramanya itu alhamdulillahnya kita berdua pakai metode afirmasi, Ustaz. Metode afirmasi. Jadi jauh-jauh sebelum sekolah, saya sudah mengafirmasi, kamu nanti bulan Juli tahun sekian itu sekolah. Oh, menarik juga ya, gitu ya. Semangat ya, saya dari jauh-jauh hari itu Ustaz saya udah gitu. Terus bahkan akhirnya mungkin ya di anak juga akhirnya jadi ketanam kan Ustaz. Iya. Jadi beberapa bulan sebelum sekolah itu bahkan Freya-nya sendiri yang udah nggak sabar Ustaz. Selalu menanyakan, Papa aku kapan sekolahnya? Mama aku kapan sekolahnya? Ya mungkin itu buah dari afirmasi itu tadi Ustaz ya. Setuju. Jadi kalau dramanya memang mungkin cenderung tidak ada Ustaz. Oh iya, karena udah disiapkan ya. Betul. Nah ini penting juga nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum menyekolahkan anak itu setidaknya literasi tentang sekolah udah dia dapatkan. Betul. Terus di rumah juga sudah dicicil lah. Betul. Kondisinya bakal kayak gini nih. Betul. Sehingga ketika hari pertama itu bagi dia kegembiraan lah ya. Gak akan tershock banget ya. Justru ya memang pasti masih ada malunya Ustaz. Ada malunya. Ada malunya. Karena kan Freya itu termasuk anak yang lahir di periode COVID Ustaz. Di mana semuanya tidak ada aktivitas sosial di luar. Iya. Itu sebenarnya challenging juga buat saya, Ustaz. Challenging buat kami berdua. Gimana supaya Freya ini sosialnya tetap bagus, Ustaz. Karena di 2 tahun, hampir 3 tahun Freya lahir itu, kita sama sekali tidak keluar rumah kan, Ustaz.
tidak boleh ke tempat umum, tidak boleh berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Yes, yes. Bahkan dengan saudara aja kita pakai protokol, Ustaz. Iya. Pada saat itu. Iya. Jauh-jauhan. Iya. Dan dia lahir dalam fase itu ya? Iya, 2020, Ustaz. Jadi ya salah satunya saya pakai metode afirmasi itu tadi, Ustaz, dari jauh-jauh hari kita perkenalkan lewat mungkin tontonan. Ini sekolah kamu nanti seperti ini, saya gitu, Ustaz. Kebetulan datang dong ke sekolah waktu itu ya? Waktu masa COVID itu ya? Iya, sempat untuk daftar ya. Daftar ya. Ya. Sebelum daftar kita kan udah keliling, Ustaz, ke beberapa sekolah yang ada di lingkungan sini, Ustaz. Oh iya. Dan seminggu pertama gimana, ada perubahan nggak pada Freya gitu? Wah, perubahan seminggu pertama itu yang saya rasakan yang pasti dia sedikit lebih mandiri, Ustaz. Oh ya? Dan lebih disiplin. Masya Allah. Karena alhamdulillahnya metode disiplin yang diperkenalkan oleh Nur Hikmah itu salah satunya yang dari awal datang cium tangan dan ucapkan salam. Always ya. Itu selalu nanti diarahkan sama ustazahnya, duduk menyopot sepatu dulu, Ustaz. Iya. Dari kaki kiri, Ustaz. Iya, kultur itu. Iya, jadi itu ke bawah, Ustaz. Anak saya kalau sampai rumah gitu, Ustaz, duduk di depan pintu, buka dari kaki kiri dulu sepatunya, dan ditaruh di rak sepatu. Yang sebelum-sebelumnya ya sudah ditaruh saja di depan pintu gitu kan. Yeah. Biasanya kami yang taruh. Ini sudah dia sendiri. Di depan pintu dia buka rak, masukkan sepatunya. Itu sudah jadi kultur yang menurut saya, wah, alhamdulillah. Cepat progresnya, Ustaz. Dalam seminggu pertama sudah kelihatan itu. Dan hari ini sudah menyelesaikan jenjang KB ya. Betul, Ustaz. Dan langsung masuk ke TK Nur Hikmah. TK Nur Hikmah. Jadi kalau itu seminggu pertama dan selama di KB apa? Pertumbuhan dari sisi kemandiriannya, terus juga motoriknya, kemampuan bersosialisasi gimana? Saya mulai dari sosialisasi dulu, Ustaz. Kebetulan anak saya lahir di periode COVID itu, yang mungkin kita tahu semua bahwa di situ kita berjarak dengan sesama. Jadi Freya itu awal-awal masuk sekolah memang masih ada malu-malunya, Ustaz. Jangankan dengan kita yang sudah dewasa, dengan seumurannya saja, seusianya saja, terkadang masih malu-malu, Ustaz, malu-malu, tidak mau langsung bermain. Tapi setelah 1 tahun kurang lebih di KB itu, sekarang alhamdulillah sudah mulai mau bersosialisasi dengan baik, Ustaz. Main dengan teman-teman di rumahnya, dengan saudara-saudaranya, sudah mulai bagus komunikasinya, Ustaz. Kalau dari motoriknya, kebetulan di KB Nur Hikmah ada yang namanya sentra ya, Ustaz ya. Iya. Ada sentra itu di mana kita diajarkan anak-anak diajarkan menggunakan bahan-bahan alam, menggunakan bahan-bahan yang memang benar-benar untuk sensor motorik gitu. Jadi Ustaz, jadi itu juga ternyata berpengaruh, Ustaz. Iya. Berpengaruh ke anak kita. Itu, Ustaz. Iya. Jadi emang saya kalau melihat paket belajar di TK ini udah luar biasa, Pak. Masya Allah. Nggak ada program unggulan, Pak. Kenapa? Semuanya unggul, Unggul Pak. semua. Iya. Masya Allah. Amin. Jadi semua programnya itu premium. Betul nggak sih, Pak? Betul. Ya, saya merasa kalau udah TK yang buat acara, ini ada aja yang baru bagi mereka. Itu juga salah satu nilai plus yang saya lihat. Total kita sekali saya kalau membuat acara itu benar-benar, segininya dikemasnya ya. Iya. Saya nggak kebayang, saya kadang-kadang berpikir dengan sederhana saya ya, ini buat anak-anak kecil loh. Betul. Tapi kesungguhannya itu luar biasa, guru-guru itu. Kasih sayangnya luar biasa mereka itu. Betul. Itu terekam di saya, Pak, sebagai guru sesama guru. Luar biasa emang. Guru-guru TK mempersiapkan pendidikan buat anak-anak di sana. Saya ada sedikit cerita, Ustaz. Mengenai ustazah. Oke. Jadi karena belum ada ustadz kan di TK, Pak ya? Belum. KB dan TK. Tapi nggak sih, Pak, menurut Bapak sedikit perlu ada ustadz nggak sih di TK? Menurut saya sudah cukup sih, Ustaz. Jadi memang bagusnya memang buat
TK ini memang harus ibu-ibu Betul. ya. Iya, Masa-masa kasih sayang seorang betul. ibu ya. Betul. Masa kasih sayang seorang ibu yang lebih dibutuhkan lebih banyak, Ustaz. Iya. Untuk Oke. itu. Saya ada cerita Lanjut, sedikit, cerita. Ustaz, tentang ustazah. Mm-mm. Jadi anak saya tuh kebetulan eh, anak yang suka bercerita ketika pulang sekolah. Oke. Walaupun nggak langsung ya, Ustaz. Kadang-kadang ketika kita sudah makan, sudah tidur siang dulu gitu. Tapi nanti dia akan bercerita. Saya selalu hampir setiap hari akan tanyakan ustazahnya seperti apa. Selama 1 tahun saya tidak mendapatkan 1 hari pun Freya bicara miring tentang ustazahnya. Wah, berarti 1 tahun penuh Freya dididik sama ustazahnya penuh dengan kasih sayang. Ustaz. Masya Allah, itu Karena yang anak-anak kecil tuh jujur, Pak. betul, Ustaz. Apa yang dia rasakan itu dia sampaikan. Itu yang akan disampaikan. Sepolos itu mereka. Betul. Dan dia Betul, menyampaikan itu, Pak. Menyampaikan itu. Selama 1 tahun itu saya tidak pernah mendapatkan, Dek, ustazahnya gimana? Iya. Baik, Pak. Marah nggak sama kamu? Tidak. Baik-baik semua ustazahnya. Oh, Masya Allah. Saya di situ, udah. Ternyata saya tidak salah pilih, Ustaz. Masya Allah. Menyekolahkan anak saya di KB Nur Hikmah. Itu kan salah satu yang menjadi indikator orang tua memilih sekolah itu, salah satunya jelas tenaga pengajarnya, Ustaz. Iya. Sekolah itu kan guru, Pak ya. Betul. Ya, bukan infrastruktur ya. Betul. Banyak kan sekolah yang infrastrukturnya luar biasa. Betul. Tapi kalau gurunya itu tidak punya rasa kasih sayang, ya itu ya rumah kosong aja. Iya, betul. Karena rumah itu dinamakan rumah karena ada kehangatan. Begitu juga sekolah. Kalau ada kasih sayang guru. Iya. Nah, selanjutnya, Pak, momen-momen lucu apa yang pernah terjadi, Pak? Ada nggak sih? Momen lucu ya, Ustaz? Iya. Bersama Freya di sekolah. Lebih ke banyak berkesannya sih, Ustaz. Berkesan ya? Iya. Lebih ke banyak berkesannya. Ya, karena Freya itu kan anak yang suka cerita ya, Ustaz. Iya, benar. Bercerita. Jadi karena metode yang sudah diberikan oleh Nur Hikmah, kalau KB Nur Hikmah itu cukup baik. Jadi kalau di KB itu kan anak-anak diberikan beberapa kali belajar di luar, Ustaz. Ya. Kunjungan belajar di luar, seperti kalau anak saya kemarin kedapatan ke BXC, akuarium di salah satu mall. Ya. Yang kedua ada outbound untuk anak-anak. Itu sama yang ketiga itu dia kalau tidak salah menanam kayak di sawah gitu. Iya, di Ciseeng biasanya. Iya, dia menanam padi atau menanam apa, pulang-pulang memang badannya kotor semua. Itu saya senang sekali. Jarang ya di rumah ya. Iya. Karena di rumah kan tidak ada, kita tidak ketemu lumpur, Ustaz. Ini wah bagus, kotor itu baik kok, saya bilang gitu. Jadi dia selalu bahagia sekali ketika menceritakan hal itu pulang sekolah, Ustaz. Bahkan itu kan dia cerita tentang yang outbound ya, Ustaz ya. Dia naik Flying Fox. Itu yang di Ciseeng itu kan, di arena outbound luar. Iya, betul. Iya. Memang Flying Fox-nya bukan seperti yang kita tahu ya, Ustaz, untuk anak dewasa, tapi anak-anak kecil ya jaraknya cuma sedikit. Terus bagi kita sedikit, bagi mereka itu luar biasa. Yang ada bawahnya air tapi juga tidak tinggi gitu. Tapi kan buat saya anak-anak sampai berani melakukan hal itu sebuah kemajuan yang luar biasa, Ustaz. Setuju, Pak. Itu berarti kan di sekolahnya juga tidak ada menakut-nakutinya, Ustaz. Benar. Itu yang penting, Ustaz. Jadi ustazah-ustazahnya mengedukasinya dengan baik. Tidak ada ketakutan yang dituangkan kepada anak-anak itu. Jadi Freya tuh justru malah lucunya malah nggak ada, tapi kalau berkesan sekali ketika Freya cerita ke saya tuh, wah ternyata anak saya berkesan dengan jadwal-jadwal yang sudah sekolah tetapkan, Ustaz. Jadi ini saya nggak tahu apakah ada ilmunya atau enggak, tapi di TK Nur Hikmah ini, di KB TK Nur, yang diberikan guru itu tuh bukan kayak pelajaran, tapi pengalaman, Pak. Betul. Pengalaman experience banget gitu loh. Bayangin ya, kalau mereka tidak bisa mendatangkan anak ke tempat pemadam kebakaran, itu bapak pemadam kebakaran, Pak, masuk Nur Hikmah, Pak. Dan mereka muter-muter. Dan anak-anak KBTK itu naik di atas mobil pemadam kebakaran itu, dia muter-muter keliling Nur Hikmah, Pak.
pasti happy sekali Ustaz. Waduh, kita ngeliatnya aja happy Pak. Iya. Bayangin, apalagi anak-anak kayak yang gitu. mengalami ya Ustaz. Iya. Manasik haji, kalau mereka nggak bisa keluar, mereka krit di dalam kegiatan itu. Ya, itu juga salah satu yang amazed buat saya Ustaz. Saya selaku orang tua amazed. Karena kan kita tidak boleh mengikuti rangkaian acaranya Ustaz. Orang tua hanya menunggu di luar. Bahkan tapi kan kita ngelihat Ustaz ketika mengantarnya itu kita lihat sendiri. Wih, ini terowongan minanya terbuat dari tenda dom yang besar. Terowongan minanya. Terus saya melihat ke belakang ke arah SMP itu ada Ka'bah yang dibuat sendiri oleh ustazah-ustazahnya. Wah, luar biasa ini. Bahkan ada lempar jumrohnya segala macam. Itu dibuat sendiri. Itu berarti kan totalitas seorang ustazah itu tergambarkan, Ustaz. Di situ. Sepakat itu. Dan juga emang goals-nya juga membawa ke sini tuh safe, Pak. Ya. Safe. Artinya apa? Memang hanya anak-anak kita aja, Pak. Ya kan? Safe sih. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nah, selanjutnya nih, Pak. Apa yang saya dengar nih, saya mendengar Bapak adalah seorang orang tua yang selalu mengantar anaknya ke sekolah dan juga menjemput anaknya di sekolah. Dan ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Ustaz. 1 tahun, Masya Allah. Saya tuh mendengar itu tuh terharu banget, Pak. Di saat hari ini orang tua sedang mencari waktu bersama dengan anaknya, Bapak mendapatkan kemewahan itu. Masya Allah. Masya Allah. Ini motivasi apa yang mendorong Bapak bisa seluar biasa ini, Pak? Mungkin ini juga saya menuruni ya, menuruni dari orang tua. Orang tua juga kebetulan, terkhususnya Bapak saya almarhum, beliau juga melakukan hal yang sama kepada saya. Jadi mungkin itu memang saya tidak sadari secara langsung, tapi itu alam bawah sadar, Ustaz. Jadi kebetulan saya diberikan keberkahan oleh Allah untuk memiliki waktu yang ada dengan anak. Saya pergunakan semaksimal mungkin untuk menjadi memori baiknya anak saya. Lagu Pak, memori baik. Lagu saya lanjut Pak. Itu jadi saya menanamkan memori baik kepada anak saya. Saya punya waktunya. Saya insya Allah saya akan pergunakan itu untuk menjalani bersama dengan anak, Pak. Quality time-nya banyak, Pak. Insya Allah. Dan hal yang paling indah itu nasihat-nasihat itu banyak sampai kepada anak ketika roda motor atau roda mobil itu berputar. Suasananya dinamis, Pak. Ya, jadi itu diisilah nilai-nilai yang ingin Bapak tanamkan pada anak itu ketika dalam perjalanan pergi sekolah ataupun pulang sekolah. Betul. Ya kan? Kalau saya tuh kalau berangkat sekolah mengantar menggunakan motor, Ustaz. Anak saya yang minta sendiri untuk dibelikan jok motor yang di depan tuh, Ustaz. Masya Allah. Kebetulan motor saya matic gitu ya. Motor saya matic, jadi aku mau duduknya di depan saja. Ya sudah, dibelikan jok, saya belikan jok. Udah mulai dari situ dia tidak pernah mau lagi duduk di belakang dengan mamanya. Bahkan dia selalu mintanya duduk di depan, karena duduk di depan katanya seru. Ngelihat jalan, mungkin kena angin ya, Ustaz, ya. Dan bisa ngobrol sama saya. Kalau di belakang kan susah, Ustaz. Kehalangan badan. Kehalangan badan. Dan memang banyak sekali riset-riset ya. Saya nggak bisa menyebutkan dari mana dan siapa, tapi saya pernah membacanya. Tingkat kesuksesan anak ketika orang tua berinteraksi dengan sekolah, baik mengantar, menjemput, atau bersilaturahim, ketika mengantar, menjemput dengan guru, itu membuat anak-anak itu nyaman di sekolah. Dan rasa nyaman itulah yang membuat anak-anak itu mau berprestasi dengan baik. Karena dia ngerasa, ini rumah dia juga, gitu. Bapak sampai ngomong, dia kenal banyak warga sekolah sama saya. Jadi dia enjoy banget gitu loh. Betul. Kebetulan saya juga orangnya cukup Ustaz, membuka diri ya Ustaz. Jadi bahkan setiap berangkat atau pulang, saya ketemu dengan perangkat
pengaman sekolah itu, Iya, saya selalu sapa Ustaz. iya. Bahkan kadang-kadang anak saya tuh nanya, itu siapa sih Pak? Itu sebenarnya senyum bapak tuh selalu bilang gini, anak saya nih titip ya. Iya, sebenarnya kodenya itu Ustaz. Supaya dikenal juga sama lingkungan sekolah Ustaz. Dan memang apa itu secara organik ngebentuk mindset teman-teman Ya, security kan. betul. Tahu kita, jadi kalau ada Iya, ini lebih ini gitu, lebih cepat iya. responnya. Oh ini ayah ini yang sering ngantar Iya. gitu. Jadi ke Jadi cepat branding. kenal Ustaz. Cepat kenal. Nah ini akan dilanjutkankah mengantar Freya ini di TK ini, TKA? Insya Allah selama saya masih memiliki waktu Ustaz, Ah, saya akan terus mengantar Ustaz. barakallah. Mengantar dan menjemputnya. Walaupun di Nur Hikmah juga kan sebenarnya menyediakan ya Ustaz, fasilitas antar jemput. Mm-mm. Tapi kalau saya pribadi karena saya memiliki waktu, saya sebisa mungkin akan meluangkan waktu saya. Iya. Jadi gini Pak, jok yang Bapak dinaiki oleh Freya itu hari ini membuat Bapak gembira bersama Freya. Ya, amin. Tapi ada masanya nanti ketika Freya sudah besar, Itu Ustaz. ya kan? Dan dia mungkin sudah menikah. Ya, Bapak akan melihat jok itu dengan air mata, itu Ustaz. ya kan? Kapan Freya datang ke rumah lagi, Itu ya Ustaz, kan? betul, Dan betul. waktu itu sangat cepat, ya Ya, kan, Pak? Waktu itu sangat cepat berlalu. Pak, keseruan-keseruan itu jadi cerita di masa depan. amin. Sambil merindui Freya. Iya, betul. Ya, tentu saya berharap Bapak selalu bahagia Amin, amin. Insya Allah. sama Ibu dan Freya. By the way, anaknya Freya aja dulu. Sementara ini baru diberikan rezeki Allah. Barakallah. Baru satu Ustaz. Satu ya. Iya, Satu ya. Jadi tadi Bapak ingin terus melanjutkan memori baik yang pernah ditanamkan oleh ayah Bapak, betul. mengantar Bapak ke sekolah kepada Freya gitu ya. Betul Ustaz. Ada nggak kisah yang terekam oleh Bapak tentang ayah yang mengantarkan Bapak ke sekolah itu? Kisah ya Ustaz. Berarti saya ambil dari yang mengantar aja Ustaz. Iya. Ayah saya tuh dulu selalu mengantar. Bahkan ambil raport tidak pernah absen Ustaz. Ambil rapot nggak pernah. Untuk ketiga anaknya, bapak saya itu tidak pernah absen. Selalu bapak saya hadir. Sesibuk apapun, sebisa mungkin beliau meluangkan waktunya. Kalau untuk saya pribadi, sampai sekarang saya masih menyimpan barang bapak saya, almarhum, yang selalu digunakan ketika mengantar saya sekolah. Yaitu ada jaket dan kacamata hitam. Itu sampai sekarang saya simpan Ustaz. Beserta tempat-tempatnya. Berapa tahun lalu itu Pak? Mungkin 25 tahun yang lalu Ustaz. Waktu yang Dari 25 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Kalau bapak saya meninggal tahun 2007 Ustaz. Iya. Udah 25 tahun yang lalu kenangan itu. Kurang lebih ya. Itu dipajang, disimpan atau gimana Pak? Sekarang saya simpan Ustaz. Tadinya saya pakai. Oh iya, lama-lama jangan. Cuman karena saya takut patah, nanti takut robek kalau yang jaketnya, jadi saya sekarang saya simpan aja. Suatu saat Bapak akan jadi kakek, Pak. Jadi itu jadi cerita, Pak. Betul. Iya, Pak. Hidup ini sangat singkat, Pak. Itu sudah saya ceritakan Ustaz ke anak saya. Freya udah bisa nangkap cerita-cerita kayak gini, Pak. Sudah menangkap Ustaz. Oh gitu ya. Bahkan ada salah satu lagu yang terkenal, yang viral juga. Itu anak saya tuh selalu menyebutnya dengan lagunya kakeknya. Gara-gara ini lagu tentang apa Pak? Dia waktu itu bertanya. Lagu tentang seseorang yang kehilangan. Kalau itu saya gambarin ke saya Ustaz ya. Seorang anak yang kehilangan papahnya, kehilangan bapaknya, saya gituin. Jadi dari situ Freya selalu menyebut lagu itu tuh lagunya kakeknya. Kalau ditanya orang, Dek, ini lagu siapa Dek? Lagunya kakek gitu. Padahal itu jelas-jelas bukan lagunya bapak saya almarhum, bukan. Masya Allah. Oke, barakallahu fiik. Nah sekarang saya mungkin 2 pertanyaan terakhir Pak. Harapan Pak, harapan
kepada untuk Freya di masa depan, Pak? Harapan saya untuk anak saya, Freya, hiduplah bahagia, jangan pernah menyerah, teruslah berdiri kembali ketika kamu jatuh, karena pemenang sejati adalah orang yang selalu bangkit kembali ketika jatuh, dan orang yang terus berjuang ketika yang lain menyerah. Masya Allah. Sangat menyentuh sekali, Pak. Luar biasa, Pak. Terharu saya, Pak. Terakhir, untuk guru-guru KBTK Nurhikmah, Pak. Untuk guru-guru KBTK Nurhikmah, Ustazah, terima kasih banyak atas bimbingannya, atas kasih sayangnya, atas dedikasinya, atas totalitasnya. Semoga saya doakan ustazah-ustazah semuanya sehat, selalu dalam lindungan kasih sayang Allah, selalu diberikan rahmat oleh Allah, karena dari didikan-didikan para ustazah, anak-anak bisa menjadi anak yang memiliki akhlak, Amin. Akhlak karimah, dan teruslah mengajar dengan penuh kasih sayang, ustazah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Luar biasa sekali ya podcast kita di bab 2 ini bersama ayahnya Freya. Sangat menyentuh, penuh kesan, memorable juga. Cerita-cerita masa lalunya kita dapatkan semuanya. Demikianlah pemirsa semuanya podcast kali ini. Tapi saya ada sesuatu buat Bapak, Pak. Ada hadiah, Pak. Wah, apa tuh? Saya kaget. Nih ada hadiah buat Bapak buka ya. Oke. Terserah sih mau dibuka apa enggak nih. Oke. Hadiah buat Bapak nih. Terima kasih Ustaz. Saya terima dari Enhalogi. Wih, keren. Terima kasih Enhalogi. Coba dibuka deh, Pak. Boleh, Ustaz. Iya, di unboxing ya namanya. Ya. Ini Freya paling suka, Ustaz. Kalau beli paket, unboxing. Iya. Ini agak banyak ini kan, Pak. Nah, ini. Iya, izin. Nah, wah, alhamdulillah saya dapat kaos. ya, oke. Apa namanya bahasanya, Pak? Podcast. Saya buka, Ustaz ya? Boleh. Wih, keren. Masa dibaca dong, Pak? Nurhikmah Podcast Enhalogi. Karena sekolah punya banyak sudut cerita. Barakallahu fiik. Oke, demikianlah pemirsa semuanya. Sampai jumpa di bab 3. Siapakah tokoh selanjutnya yang akan kita ajak berbincang? Jangan lupa like, subscribe channel YouTube LPN Nurhikmah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks banget. Wah, sangat terima kasih.